Kembali bersama kami di Dua Arah. Pak Kemal, saya langsung kepada Anda karena kalau misalnya masyarakat tidak membayar iuran atau menunggak akan ada sanksi. Tapi bagaimana dengan BPJS Kesehatan jika tidak memenuhi ekspektasi atau tadi seperti Anda jelaskan klaim-klaim bahwa nanti akan ada peningkatan pelayanan terhadap anggotanya? Baik, terima kasih. Jadi begini, saat ini perlu saya luruskan sedikit, untuk para penunggak itu belum ada sanksi administratif. Oke. Pertama, begitu mereka menunggak, tidak membayar, ya langsung tidak aktif. Perpres 64 mengatakan ada denda. Nah, persen denda itu dibebankan apabila peserta ini menunggak, kemudian membayar, kemudian menggunakan jaminan rawat inap. Nah, jadi tidak ada denda yang berkaitan dengan jumlah iuran yang diberikan. Nah, pengawasannya bagaimana bagaimana BPJS ini beroperasi? Ya. Pertama, pengawasan dari BPK ada, dari OJK, BPKP, kemudian ada Dewan Jaminan Sosial Nasional yang melakukan review. Di dalam organ BPJS sendiri ada Dewan Pengawas. Kemudian laporan akhir tahun juga diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, jadi dari ini semua tentu adalah badan-badan yang... Apakah selama ini tidak dilakukan, Pak? Karena pada saat putusan MA kan menyatakan semua harus diperbaiki secara komprehensif, secara holistik. Apakah ini kemarin dilakukan atau jika dilakukan apakah tidak berhasil? Begini, jadi pengukuran setelah BPKP melakukan audit dan memberikan rekomendasi, tentu semua rekomendasi dijalankan. Dan dalam proses itu tentu ada yang sudah berjalan, ada yang masih perlu disempurnakan. Kemudian MA juga dalam putusannya memberikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Ya. Nah ini ya kalau keputusan MA kan baru 3 bulan, Mbak ya. Jadi semua ya kita jalankan saja. Akan dijalankan. Baik. Dan amanat. Baik, Pak Saleh. Ya, silakan menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Kemal ini adalah biasa saja sebetulnya. Ini di rapat-rapat di Komisi 9 ini bolak-balik disampaikan. Jadi menurut saya tadi pertanyaannya juga nggak menjawab sebetulnya. Jadi kan pertanyaannya apa jaminannya nanti kalau akan ada peningkatan kualitas. Malah sekarang itu tadi jawabannya malah peserta yang akan diberi denda. Ya kan? Maksudnya itu bukan itu. Maksudnya adalah kalau misalnya nanti tidak ada peningkatan kualitas, apa hukumannya bagi penyelenggara dalam hal ini BPJS Kesehatan? Kan nggak ada. Kan itu hanya moral ada tanggung jawab moral saja. Kalau nggak meningkat ya udah lepas aja. Tapi menurut Pak Saleh perlu itu? Menurut saya kan harus begini loh. Orang kan harus dikasih reward and punishment. Ini kan sebetulnya BPJS ini kan operasionalnya besar loh, dan operasionalnya 3,07% dari anggaran yang mereka kelola itulah biaya operasional seluruh BPJS, dan itu nilainya besar. Nah, kalau misalnya sekarang itu RKAT-nya aja bisa mencapai 132 triliun, itu berarti kan anggarannya besar kan. Nah, karena itulah maka saya katakan ini mesti harus konsisten. Rakyat ini katakanlah diberi hukuman denda seperti itu, tapi BPJS-nya apa? Ini rakyat bertanya loh, ini pertanyaan Mbak Cindy tadi betul, itu disampaikan ke saya. Mereka bertanya, jika nanti kami membayar mahal, lalu kami tidak puas dengan pelayanan itu, lalu apa yang akan kami lakukan? Itu kan tidak ada klausul tentang itu. Kemudian yang kedua, pilihan-pilihannya sebetulnya bukan hanya orang pilihan turun kelas, Mbak Cindy. Tapi ada juga orang yang sudah memilih bertanya kepada saya, resmi bertanya, bagaimana caranya saya berhenti untuk menjadi peserta BPJS. Bayangkan kalau sudah pertanyaan seperti itu, kan sudah pertanyaan yang sangat fatal sekali. Hanya karena mereka tidak mampu membayar iuran, lalu misalnya memilih untuk berhenti. Dan itu tidak boleh berhenti, karena undang-undang mewajibkan seluruh warga negara ikut Pak Justinus. Begitu loh. Pak Justinus, silakan dijawab. Dan yang anehnya ini diwajibkan pakai undang-undang, tetapi masih tetap rugi. Baik. Itu loh, kenapa masih rugi kan gitu. Baik, terima kasih. Saya kira kritik masukan Pak Saleh, Pak Trubus sangat bagus dan akan terus kita olah menjadi formulasi kebijakan yang lebih baik. Tapi kembali kepada visi dan paradigma dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Kenapa ini diwajibkan? Tentu bukan soal pemaksaan, tetapi ini adalah konsekuensi dari sebuah prasyarat civic virtue, keutamaan publik sebagai sesama warga negara yang ingin saling tolong-menolong, menjamin semua bisa hidup sehat, hidup berdampingan dengan baik. Itu prinsip menurut saya. Dan paradigma jaminan kesehatan juga bukan hanya kuratif,
Ini yang keliru selama ini. Kita terjebak pada aspek kuratif. Tetapi kita harus mendorong promotif dan preventif, termasuk rehabilitatif. Nah, bagaimana mungkin kita mau menaikkan kelas kita, level kita ke promotif, kalau kita masih berkutat pada paradigma seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi misi pemerintah untuk segera menyelesaikan problem ini, supaya bisa segera kita masuk ke level yang lebih baik, yaitu promotif, preventif, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Haruskah di masa seperti ini untuk menaikkan iuran BPJS, Pak Justinus, ketika masyarakat di tengah pandemi ini terdampak luar biasa? Mbak, soal kenaikan memang akan terus jadi polemik kalau dilihat dari sisi nominal. Tetapi kalau dari sisi desain fiskalnya, saya sampaikan tadi, pemerintah justru menyubsidi lebih besar saat ini. Demi apa? Menjamin sustenabilitas. Supaya pelayanan BPJS tetap bisa dilakukan, dan korban terdampak itu mendapat apa? Insentif lain dari paket pemerintah, yaitu stimulus fiskal yang diberikan 405 triliun tadi, menjaga daya beli, memberikan bansos lebih luas, dan sebagainya itu. Baik, kita akan bahas lagi terkait dengan kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi selepas jeda di Dua Arah.